Dan 2007 saya berangkat sama teman mewakili Indonesia. Ini mungkin momen yang betul-betul sangat-sangat terkesan dan wow, kita bisa ketemu sama Jack Nicklaus, the legend of golf himself. Ini pertanyaan klise sih Pak, tapi harus saya tanyakan. Bagaimana perasaan Pak Francis ketika terbang ke US gitu? Hai sahabat bola.com, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan program yang sangat spesial, lebih dekat, dan sekarang kami akan diskusi ataupun ngobrol dengan orang yang sangat spesial juga, orang yang bisa dibilang menjadi salah satu golf enthusiasm yang luar biasa di Indonesia. Mari kita ngobrol bareng dengan Pak atau Mister nih nanti ya, dengan Pak Francis Denhart. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak Budi. Lagi busy banget ya, sibuk sekali ya Pak ya. Lumayan, kita ini 2 minggu belakangan ini baru ada grand opening dari Topgolf Jakarta, dan sebelum itu ada pre-opening team. Sudah hampir setahun ya persiapan supaya bisa buka Topgolf di tanggal 27 Oktober kemarin. Sangat sibuk, but very happy. Oke. Tapi untuk urusan Topgolf nanti dulu ya. Kita akan lebih mendalami bagaimana seorang Francis ada di Indonesia, kemudian kegiatannya apa aja sampai almost 36 tahun beliau ternyata sudah ada di Indonesia. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Pak Francis sudah bisa menerima kami di sini di event ataupun di tempat yang sangat luar biasa, tempat hangout ya, dengan segala macam entertainment yang digabung dengan golf. Tapi ngomong-ngomong Pak, tentang Pak Francis sendiri, sejak kapan sih Pak sebenarnya Pak Francis ada di Indonesia, dan dari mana atau ada sesuatu yang menarik tentang pertama kali di Indonesia? Ya, cukup lama ya. Saya tahun 87 tiba di Jakarta, dan sebenarnya pada saat itu saya datang ke Indonesia itu untuk berlibur. Transit Jakarta, mau ke Bali, dan 2-3 hari di Jakarta saya langsung ke Bali bermaksud untuk berlibur, habis itu mau balik ke Swiss untuk lanjutkan sekolah. Tetapi ternyata apa yang terjadi sampai hari ini liburnya ini belum selesai ya, ini udah 2024, jadi udah cukup lama, 36 tahun ya saya di sini. Jadi liburannya sangat panjang, dan sekarang ini bisa dikatakan Indonesia is home for me. Jadi saya sebenarnya asli orang Jerman, tetapi kebalikannya sekarang. Saya ke Jerman itu untuk berlibur, dan home saya itu di Jakarta di Indonesia. Tapi luar biasa Pak, maksudnya sebelum 3,5 dekade kan, 3 dekade lebih ya. Apa sih yang membuat Pak Francis sampai kecantol gitu sama Indonesia? Padahal kan Indonesia kan waktu 87, Jakarta apalagi, itu pasti masih banyak hutan, belum ada ya mungkin masih ada Sarinah dan kawan-kawannya, belum ada yang kayak di Jerman mungkin ya, atau di Swiss gitu. Apa sih Pak yang membuat kecantol ke Indonesia? Jadi kebetulan dari adik papa yang ada di Jakarta, mereka sudah cukup lama tinggal di Jakarta, dan mengatakan, hey Francis, kamu ini masih ada darah Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia, harus belajar, harus bisa, makanan kita juga enak. Dan saya coba belajar bahasa Indonesia, saya ke Bandung untuk belajar bahasa Indonesia. Saya senang kulturnya, senang makanannya, senang orangnya. Akhirnya, ya, this is home for me sekarang. Bandungnya mana Pak? Masih ingat nggak Pak? Di Setiabudi, Bandung. Setiabudi, ya. Saya belajar bahasa Indonesia di NHI. Di NHI. Di Sekolah Perhotelan. Betapa dinginnya saat itu ya Pak? Waktu itu dingin, jadi malam-malam harus minum STMJ ya kalau nggak salah itu ya, susu telur madu jahe itu. Tahu juga dia STMJ gitu. Dia udah orang lokal banget nih, udah warlock ya, udah warga lokal. Oke, setelah datang ke Indonesia, kemudian istilahnya nggak mau balik ya, kecantol lah gitu kan dengan Indonesia. Aktivitas apa sih Pak yang membuat ataupun ya selama 87 itu mungkin usianya atau apa yang membuat oh ya, aku stay di sini nih gitu? Sebenarnya waktu itu saya sangat muda. Saya baru 19 tahun, mau ke 20 tahun. Aja ya. So,
very young. Lalu saya kebetulan sesudah belajar bahasa Indonesia, saya teruskan sekolah perhotelan juga di Bandung. Dan habis itu saya istilahnya PKN. PKN singkatannya itu pekerja nyata atau apa itu istilahnya, for training ya. Oh gitu. PKN. Kalau kita PKN pendidikan kewarganegaraan. Oke, ini untuk hotel. Jadi saya dapat job di hotel dan memang latar belakang saya juga hotelier. Saya sangat suka hotel hospitality dan saya teruskan di hotel sampai dengan tahun 2011. Kemudian dari 2011 sesudah di hotel gabung sama golf karena saya betul-betul suka golf. Akhirnya hotel golf jadi satu sampai hari ini. Nah itu balik lagi ke Sukai tadi itu. Kita langsung tanya kenapa suka golf dan sejak kapan mengenal golf, baik itu sebagai sports atau mungkin sebagai prestasi ataupun sekedar senang sama hospitality-nya gitu. Ya, golf itu sebenarnya kita lawan diri sendiri, ya. Dan golf itu kalau kita salah atau benar tergantung kita. Mau pukul bagus, pukul jelek, yang pukul kita. Dan bolanya tidak gerak ya, nggak seperti tenis misalkan ya. Kalau kita mau pukul bola tenis kan bolanya gerak, raketnya gerak. Kalau golf itu diam. Jadi betul-betul melatih mental kita secara psikologis juga, fresh state of mind supaya kita bisa konsentrasi dan fokus. Dan kalau ada kesalahan ya kesalahannya di kita. Sendiri, ya. Jadi saya senang golf karena it's really up to you. Bagaimana caranya kita bisa menjadi segolfer yang bagus. Dan saya senang pagi-pagi bangun jalan di lapangan golf, lihat hijau, juga sehat ya. Dan banyak networking, banyak teman yang saya bisa ketemu di lapangan golf. Akhirnya 20 tahun ini hampir setiap minggu saya main golf, jadi senang sekali. Oke, tapi agak aneh sedikit. Pak Francis kesini ketika usianya 19 tahun, berasal dari negara yang menurut saya nih, masa kecil saya karena nonton bola, itu lebih kepada Bundesliga, lebih kepada mungkin ada Bayern München, Dortmund, atau mungkin di Swiss ada Grosser Jury, ada Luschen gitu, ataupun bahkan tenis gitu, karena ada Steffi Graf, ada Boris Becker dan yang lain gitu. Makanya agak heran, kenapa harus golf dan kapan memutuskan bahwa aku harus golf nih gitu. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi jawab. Saya juga suka. I love football. Oh ya? I love Bundesliga football. I love it very much. Saya juga suka tenis. Tetapi mungkin karena dari 19 tahun itu sudah berada di Indonesia dan sebenarnya aktivitas saya waktu itu banyak di bulu tangkis. Wow. Ya, di bulu tangkis daripada football. Ini mungkin karena saya ada darah Indonesia, di situ saya udah mulai suka bulu tangkis dan football is fun, football is great, tapi dari kecil nggak pernah ikutin gitu. Jadi mungkin karena saudara-saudara saya juga lebih banyak ke olahraga lain seperti tenis sama badminton, akhirnya saya sukanya ke situ. Berarti bukan kerandoman ya? Bukan random ya? Bukan random. Mungkin sudah memang jalurnya harus begitu. Masih ingat nggak Pak, kapan pertama pegang stick atau mungkin nge-swing atau mungkin mukul pertama, di mana, kapan, dan momennya apa gitu? Mungkin masih keinget nggak? Saya pertama kali pegang stick itu ada di Kemayoran Golf di Jakarta. Oke, I see. Dan betul-betul lagi belajar, pegang stick aja kita tidak tahu semestinya pegang bagaimana. Dan pada saat itu tidak ada coaching. Dan saya penasaran gimana caranya untuk pegang ya. Dan asal coba pukul, pas mau pukul bola, kena. Dan cukup jauh, wah langsung kok saya bisa gitu ya. Dan saya senang saja gitu. Jadi dari situ saya teruskan. Tapi pertama kali pegang stick yaitu di Jakarta, di Kemayoran Golf Club. Masih ingat Pak, momennya apa atau mungkin bayarnya berapa? Kebetulan waktu itu saya lagi di practice area ya, saya belum turun lapangan karena belum jago ya. Tetapi free itu pegang stick teman dan coba pukul bola itu rasanya enak. Cuman jujur waktu saya pukul bolanya ke kiri ke kanan ya, nggak lurus nggak bagus gitu. Tapi momen itu memang sangat membahagiakan. Oke, tapi ini sedikit aja sih.
klub favorit bolanya di Jerman apa? Atau di Swiss gitu ada one of your Kalau di favorite? Jerman, karena tinggal saya itu dulu di Mönchengladbach, kita kebetulan ada tim Borussia Mönchengladbach itu tim favorit saya. Wow. Dan sempat mereka di Liga kedua, tapi sekarang sudah di Liga atas, jadi cukup bagus. Ya. Dulu pernah di Bundesliga 2 ya. Betul. Oke. Begitu ke Indonesia nggak suka sepak bola ya? Saya jarang nonton. Padahal di Bandung loh, harusnya Aing Persib gitu ya. Iya. Kalau nonton pun ya major events ya, kayak World Cup atau Euro Cup. Ya. Paling itu. Oke. Ketika berkenalan dengan golf, kemudian memutuskan untuk suka kemudian tentu belajar, ada proses belajar kan, memukul dan segala macam. Apa sih Pak pelajaran yang paling mendalam ketika Pak Francis sedang melakukan ataupun istilahnya ya, bersentuhan dengan golf gitu? Terutama buat diri sendiri dulu sih. Itu kalau menurut Pak Francis apa sih, biar mungkin teman-teman atau sahabat bola.com di luar sana yang mau mempelajari golf atau pengen golf tahu nih sebenarnya golf tuh gunanya buat apa sih? Selain prestasi ya Pak. Kalau prestasi oke lah, kita kenal banyak ini, tapi kalau buat yourself gitu apa gitu? For myself, saya pikir kalau saya berada di lapangan golf, saya merasa peace of mind. Saya betul-betul merasa kelilingnya banyak pohon, rumput hijau. Saya betul-betul mendapatkan satu keadaan peace of mind. Sangat santai, sangat-sangat nyaman, sangat-sangat suka lingkungannya, peace of mind. Dan tentu olahraganya ada karena banyak jalan. Saya tidak suka naik buggy. Yang saya belajar dari golf justru adalah kalau mau pukul jauh, itu bukan berarti harus pukul lebih keras. Tapi justru kebalikannya. Makin santai kita pukul bola itu, bolanya makin akurat dan makin jauh. Dan memang itu perlu waktu untuk belajar itu. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah tempo. Tempo. Ke atas pelan, ke bawah pelan. Maka itu bolanya bisa jauh lebih bagus dan lebih akurat daripada keras-keras gitu. So, itu satu enjoyment ya. Satu hal yang sangat fulfilling. Tapi influence nggak sih Pak ke karakter pribadi gitu? Jadi kalau kita lihat ya, misalnya olahraga yang lain ya, yang mirip dengan golf, misalnya yang butuh kesabaran, misalnya kayak bridge gitu, ya kan? Kemudian catur gitu. Apakah golf juga membentuk karakter seorang Francis sekarang gitu? Saya pasti lebih calm, itu udah pasti. Benarkah itu? Jauh lebih calm. Justru kita juga melihat kalau kita lagi bicara golf ya sama karakter. Kalau ada teman-teman yang kita baru kenal, kita ajak ke lapangan golf, justru sifat-sifat seseorang itu mungkin jauh lebih nampak di golfnya waktu kita lagi main. Karena the true character of somebody atau the true colors of somebody akan keluar pada saat itu. Apakah mereka itu cepat marah, cepat kecewa, bisa marahin diri sendiri, atau kadang-kadang marahin si caddy-nya, dan yang lain-lain. Pokoknya blaming. Nah ini dari golf saya banyak belajar karakter orang. Dan akhirnya tentu sebelum saya belajar karakter orang, belajar karakter saya sendiri bahwa saya harus lebih calm. The game of golf benar-benar is in your hands. Dan bukan si A, si B, si C atau lingkungan kita. It's in your own hands. Jadi kita harus belajar supaya bisa lebih calm, fokus, konsentrasi, supaya shot berikutnya bisa tercapai dengan hasil yang kita harapkan. Tapi ada beda nggak sih Pak antara permainan kita main golf sebagai ketika kita ada di lapangan gitu kan, sebagai sendiri, kemudian golf kan ada permainan grup juga kan ya. Nah itu ada beda nggak sih Pak cara main golf gitu sendiri dengan ketika ada di grup gitu? Pasti, karena kalau kita lagi sendiri ya kita cuma asal swing, cepet-cepet bisa main 9 hole atau 18 hole sendiri. Tapi kalau menurut saya golf lebih enak kalau a group ya, bisa 1 flight, 2 flight, 3 flight, makin banyak makin enak ya. Dan kita kan banyak diskusi sama teman, kita juga kepingin kalau bisa lebih jauh atau lebih akurat atau skor kita supaya lebih kecil, itu kan ada sedikit kompetisi di situ ya. Karena yang kita harapkan makin sedikit kita pukul, maka itu angkanya makin baik gitu. Betul. Jadi grup dan ini saya penasaran juga kadang ya. Kita kan biasanya ada pendamping ya Pak ya.
caddy atau apalah gitu kan. Nah, itu ada fungsinya nggak sih Pak sebenarnya? Oh, sangat bermanfaat kalau caddy. Karena caddy kadang-kadang bisa kasih input, Pak maaf, Bapak harus lewat air, jaraknya sekian. Atau Bapak jangan ke kiri Pak, di situ ada bunker, pasir. Jadi tolong Bapak arahkan ke kanan sedikit. Atau pas kita lagi ke green, Bapak tolong jangan ke tengah-tengah, soalnya nanti bolanya akan lari ke kiri misalkan. Jadi banyak hal-hal yang caddy bisa kasih input supaya permainan kita bisa lebih bagus. Berarti nggak sembarangan juga ya orang Tidak. Kerjaan caddy sebenarnya cukup stres juga dan capek juga ya. Banyak membantu. Selama di dunia golf, Pak Francis, kira-kira ada momen yang unik, momen terbaik dan momen terburuk. Kalau bisa dimention, silakan berbagi ke kita, terutama mungkin di lapangan. Apakah ya nggak tahu ya, masing-masing pegolf pasti punya momen sendiri-sendiri gitu. Kalau bagi saya momen terbaik sebenarnya cukup banyak, tapi yang terutama yang selalu saya ingat adalah pada saat tahun 2007 saya main di Cengkareng, Suwarna, dan kompetisi ini diadakan oleh Jack Nicklaus Invitational, di mana kebetulan saya dapat hasil cukup memuaskan. Best net overall, dan kesempatannya itu hadiahnya adalah untuk berangkat ke Amerika, ke Florida, main di lapangan Jack Nicklaus, berketemu dengan Jack Nicklaus sendiri, dan mewakili Indonesia sebagai tim. Ada beberapa negara, ada 12 atau 13 negara yang ikut kompetisi ini, dan 2007 saya berangkat sama teman, mewakili Indonesia. Ini mungkin momen yang betul-betul sangat-sangat terkesan, dan wow, kita bisa ketemu sama Jack Nicklaus, the legend of golf himself. Ini pertanyaan klise sih Pak, tapi harus tanya-tanyakan. Bagaimana perasaan Pak Francis ketika terbang ke US gitu, tapi membawa, dalam tanda kutip ya, membawa bendera Indonesia gitu. Maksudnya, saya percaya nggak semua orang, bahkan mungkin pegolf papan atas Indonesia bisa main di klubnya Jack Nicklaus gitu. Ya, kita betul itu kita feel very very honored, very very special, dan pada saat ketemu Jack Nicklaus speechless karena kita sedikit star shock lihat beliau begitu. Beliau datang dengan helikopter, turun dari helikopter, datang ke clubhouse untuk jumpa beberapa tim. Memang sangat-sangat istimewa, so special. Dan hari ini saya bisa duduk bersama Pak Budi, ceritakan ini setiap momen pada hari itu saya masih ingat gitu. Super special. Apa tuh Pak? Misalnya apa kata-kata atau kalimat yang paling terngiang sampai sekarang dari seorang superstar Jack Nicklaus gitu. Seseorang yang pasti sangat sulit untuk kita temui secara langsung ya gitu. Ya. For me, secara singkat, one sentence, it's a dream come true. Karena saya seorang golfer, bisa ketemu dengan Jack Nicklaus, a dream come true. Dan beliau memang sangat humble, memberikan waktu, tidak terburu-buru, dan banyak foto, banyak autograph, dan malah duduk bersama untuk makan malam. Jadi very special. Praktis nggak dia Pak? Tidak. Beliau tidak ikut practice, beliau tidak ikut main karena pada saat itu kompetisinya adalah melawan beberapa negara lain gitu. Jadi tidak peduli hasilnya apa ya Pak, yang penting bisa belajar langsung bareng sama Jack, ketemu itu udah luar biasa ya. A very special moment, betul, special banget. Itu udah kayak ke itu kali ya, ke Old Trafford ya kalau buat penggemar MU, ketemu dengan seorang superstar gitu. Dengan pengalaman yang luar biasa gitu Pak, di golf kemudian di Indonesia gitu, pasti sudah melihat perkembangan golf ya, apalagi udah di Indonesia lama, 2007 ke US gitu. Pertama adalah perkembangan golf di Indonesia kayak gimana sih Pak sebenarnya? Karena kan ini golf ini kan dalam tanda kutip kita juga udah sering pas launching kemarin juga itu adalah olahraga yang punya kelas tersendiri gitu. Tapi karena ada Top Golf, semua orang bisa bermain gitu. Tapi itu nanti di segmen kedua. Nah, kalau Pak Francis lihat sendiri dunia golf di Indonesia seperti apa sih sampai sekarang? Ini secara umum aja ya, karena kalau secara turnamen memang selalu berkembang kan, karena kemarin ada Indonesian Master dan segala macam. Ya, saya pikir secara umum beberapa tahun ini terutama
maybe 4 to 5 years ke belakang, saya sendiri melihat golfersnya jauh makin banyak. Dari terutama junior golfers, lady golfers, millennial golfers sama senior golfers. Angkanya pemain-pemain jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bahkan mungkin ada beberapa kategori bisa triple up atau setidaknya double up. Sehingga sekarang jauh lebih banyak orang yang main golf dan ada akses untuk main golf, ya. Dan apalagi 2 tahun 3 tahun terakhir ini golf itu jauh lebih terekspos dan dengan adanya banyak driving ranges, fasilitasnya menambah. Orang yang sendiri juga melihat pakaian golf itu sekarang udah di mana-mana bisa accessible ya untuk beli, fashion segala. Dan definitely golf di Indonesia kami melihat itu it's really growing dan year on year growth-nya tetap ada. Jadi ke depan saya yakin makin besar dan makin banyak. Ya. Tips nih sekarang dari seorang Pak Francis gitu untuk anak-anak yang ataupun nggak cuma anak-anak sebenarnya, anak-anak, remaja, orang dewasa ataupun mungkin udah eksekutif muda gitu yang ingin memulai menjadi golfer atau pegolf gitu, ada tips and trick nggak untuk agar mereka kadang kan kendalanya gini, kalau saya misalnya yang amatir gitu, kadang marah gitu, begitu nampak udah sekuat tenaga nggak kena bolanya gitu, udah berapa kali pun, nah itu kan berarti kan ada sesuatu yang salah di dalam diri saya ketika saya memutuskan pengen mengenal lebih jauh tentang golf. Ada tips dan trik nggak sih Pak untuk menghadapi? Saya pikir tip pertama adalah give golf a try, coba aja golfnya. Pick up a stick, coba pukul, try it out. Namanya swing aja, or just swing, ya, the club, supaya bisa dapat feel-nya. Dan kedua, tidak kalah penting adalah get a coach atau teman yang bisa setidaknya memberikan sedikit tips. Cara pegang sticknya gimana, back swingnya gimana, down swingnya gimana, putar baran bagaimana. Karena untuk basic-basicnya kalau kita sudah dapat arahan yang benar, maka golf itu sebenarnya it's a lot of fun dan tidak susah. So mungkin 2 tips itu yang saya bisa berikan. 1, just swing, try it out. Dan kedua, dapatkan coach atau teman yang cukup pintar main sehingga bisa dapat tips-tipsnya untuk swing dan follow through-nya sehingga kita bisa enjoy the game of golf. Oke, terakhir untuk orang yang ingin menjadi pegolf profesional. Tadi kan kita tips untuk menjadi seorang amatir dulu. Ketika mau naik menjadi seorang pegolf profesional, apa yang harus dipersiapkan oleh sang atlet itu sendiri? Wow, itu ya, jauh lebih banyak tentu. Ada batasan usia nggak sih Pak sebenarnya untuk jadi seorang pegolf? Yes and no, tapi kuncinya adalah makin muda kita mulai, makin baik, ya. Dan itu perlu, it's a job. Kalau untuk menjadi seorang professional golfer itu adalah full time job, satu pekerjaan yang full time. Dan memang mulanya dari usia yang muda dengan a good coach, ada passionnya sendiri, dukungan dari orang tua atau dari lingkungannya sendiri ada, satu passionate, dedikasi dari orang tersebut untuk menjadi a professional golfer. It's a long way, it's a long road. Dan memang mulainya dari dirinya sendiri. You have to be passionate about the game of golf. Dan ini satu job di mana kalau misalkan kita kerja di kantor itu dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6 sama, kita harus di lapangan golf di practicing range setidaknya 9 sampai 10 jam sehari baru bisa ke arah situ. So it's a tough job. It's a tough job. Tough and a big challenge, yeah, very challenging. Makanya kita salute all the professional golfers, salute to you. Oke, terima kasih Pak Francis. Oke, sahabat bola.com, itu segmen pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan obrolan yang lain di segmen kedua. Oke, kita lanjutkan lagi dengan obrolan seru dengan Pak Francis. Dan sekarang di segmen kedua kita akan sesuatu yang berbeda. Kalau tadi tentang kepribadiannya Pak Francis, sekarang lebih ke personal, tapi personal bisnisnya. Perkembangan golf di Indonesia kan tadi Pak Francis sudah bilang akan selalu growth gitu. Apakah itu yang menjadi magnet bagi terbukanya bisnis yang berkaitan dengan golf? Kalau menurut pandangan Pak Francis gimana? Ya, saya pikir karena itu pasti salah satu faktor itu karena memang ada growth di golf business sendiri.
Tetapi tujuan utamanya Top Golf sebenarnya adalah kita kepingin make golf available for everyone. Jadi bukan hanya orang elit atau orang yang mampu. Kita kepingin itu golfnya itu it's affordable dan buat semua, dari anak muda sampai ke kakek nenek. Dan tujuan Top Golf itu salah satunya adalah make golf affordable and available for everyone. Tapi gini Pak, agak flashback ke belakang. Challenge apa sih Pak yang terbesar gitu, yang pengen dalam dirinya Pak Francis gitu, yang pengen gua kalahin nih gitu, yang kemudian memutuskan bahwa Top Golf harus ada nih di Jakarta gitu. Ya, karena kita melihat market Jakarta atau market Indonesia sebenarnya for Top Golf ini sangat penting. Ya, kita 2,5 tahun yang lalu buka di Bangkok di Thailand. Ya. Dan sangat-sangat cocok untuk market Thailand, dan tamu-tamu yang datang ke Thailand juga banyak, baik lokal sama internasional. Turis Top Golf sangat disukai. Buat Top Golf International sendiri, Indonesia itu market yang paling penting. Kenapa? Karena satu, dari jumlah orang yang di Indonesia kan banyak sekali Pak ya. Jakarta juga sangat padat. Dan fasilitas seperti Top Golf belum ada. Maka kita lihat sebenarnya Top Golf ini dengan tema Golf is for everybody, non-golfers sama golfers, kita harus ada di Jakarta supaya spread the word of golf kepada semua. Oke, boleh spill dikit nggak sih Pak? Development dari Top Golf ini nantinya mau kemana? Jadi tentu harapannya adalah ke depan jangan cuma ada satu Top Golf di Indonesia. Iya dong. Kalau bisa kita ekspansi ke kota lain. Dan yang paling penting adalah kita banyak localization. Sungguh pun Top Golf brandnya asal usulnya dari Inggris, tapi karena kita berada di Indonesia sekarang, kita harus banyak localization. Localization seperti apa sih? Satu, dari sisi makanan, dari sisi minuman, dari sisi pelayanan, ya kan? Ada ciri khas yang kita harus betul-betul localize ala Indonesia. Ya, kita telah terapkan di sini. Dan untuk buka, misalkan suatu saat kita bisa buka di Bali, bentuknya pasti berbeda. Karena Bali itu tidak boleh 3 tingkat, harus maksimum 2 tingkat, kan tidak boleh melebihi 15 meter. Betul. Dan di Bali kan orang taunya juga ada pantai, ada kolam renang. Nah, kita harus lengkapi dengan beach club. Jadi memang harapannya adalah ke depan beberapa tahun kemudian buka di Bali, barangkali buka di kota-kota lain juga, dan tidak tutup kemungkinan berekspansi di tempat lain, Jakarta juga gitu. Oke. Khusus untuk pangsa Top Golf di Jakarta sendiri gitu Pak, ada kemudahan-kemudahan nggak sih Pak? Mungkin sejak kemarin launching ya, atau udah grand launching nih, kita ada kemudahan-kemudahan untuk customer nggak sih Pak, atau calon customer gitu, biar mereka menjadikan bahwa Top Golf itu magnet nih kalau aku mau main golf, kemudian senang-senang sama grup 8 orang, kemudian milih ruangan yang B-nya yang gimana gitu. Ada kemudahan-kemudahan khusus? Pasti ada. Bahkan kita sekarang ini dalam waktu dekat mengadakan free gameplay di dalam 1 hari, dalam 1 minggu buat semua orang. Maksudnya apa itu free gameplay? Jadi pada saat siapapun datang ke Top Golf di hari tersebut, main golf itu secara cuma-cuma, gratis. Karena kita ingin betul-betul promosikan the game of golf, ya. Tapi tentu tidak setiap hari. Nanti kita ada hari-hari tertentu. Kemudian juga nanti ke depannya kita ada hari-hari tertentu yang namanya Half Day Tuesday atau Half Day Thursday, di mana harganya itu diskon 50%. Karena sekali lagi kita ingin promosikan the game of golf for everybody. Oke, terima kasih. Sebelum berakhir, mungkin ada satu kalimat atau satu ucapan yang mengencourage buat orang di Jakarta ataupun anak-anak muda sebenarnya, eksekutif muda atau family gitu, untuk datang ke Top Golf gitu Pak. Ya, so if you're looking for fun, melihat sesuatu yang sangat berbeda, to have fun time, play, food and fun, Top Golf is for you, your family, and for anybody that hears about us. Come over to Top Golf. We want to welcome you here. Thank you. Woo! Thank you very much, Pak Francis. Thank you for your time dan sukses selalu. Semoga kita keep in touch, dan kalau ada kabar-kabar tertentu, silakan
kita bisa datang ke sini ataupun kita melakukan aktivasi di sini. Great, thank you. Oke, teman-teman dan sahabat Bola.com dimanapun kalian berada, itu tadi diskusi ataupun ngobrol santai dengan Pak Francis, Direktur Operasional Topgolf Jakarta. Dan kita akan berjumpa lagi dengan program lebih dekat yang lain dengan narasumber yang lain juga. Sampai jumpa.